Memasuki musim hujan, hujan deras mengguyur hampir di seluruh Indonesia ya. Dan akibat hujan deras berhari-hari, ditambah lagi penggundulan hutan dan menumpuknya sampah di sungai, belum lagi lubang yang disebabkan oleh tambang ya, menyebabkan banjir bandang terjadi di beberapa wilayah Indonesia dan secara bersamaan gitu. Dan untuk video kali ini, Pasir Fury akan membahas terkait dengan 5 wilayah di Indonesia yang pernah dilanda banjir bandang terparah. Ya, jadi kita rangkum untuk video banjirnya yang terparah aja ya. Dan kita mulai dari banjir bandang Wasio, Papua Barat di tahun 2010 ya. Menurut informasi yang saya rangkum, Sungai Batang Sala yang berhulu di pegunungan Windiwoi, Papua, meluap pada tahun 2010 dan menyebabkan banjir bandang ya. Bencana alam tersebut semakin diperparah dengan hutan gundul di pegunungan Windiwoi yang mengakibatkan 158 orang meninggal dan 145 orang lainnya dinyatakan hilang. Tak hanya menelan ratusan korban jiwa, infrastruktur umum juga rusak karena banjir bandang tersebut. Rumah ibadah, jembatan, bandara, dan rumah rata oleh air ya. Dan memang bisa dilihat di foto-fotonya lumayan parah juga banjirnya. Padahal untuk wilayah Papua Barat ya kita tahu ada banyak gunung di sana, tapi ya nggak luput juga dari banjirnya ya. Dan banjir bandang di Kabupaten Wasior, Papua Barat awal Oktober lalu menyebabkan kerugian jiwa dan materi. Berdasarkan data yang dimiliki Bappenas, kerugian sementara atas bencana alam tersebut berkisar 277,9 miliar ya. Ya, berduka kita untuk warga Papua ya pada tragedi banjir bandang Wasior. Dan untuk korban jiwa sendiri juga bisa dibilang itu lumayan banyak untuk kategori banjir ya. Ada 158 orang yang meninggal. Tragis. Ya, dan untuk yang kedua ya, banjir bandang Tangsel, Aceh pada tahun 2011 ya, setidaknya 24 orang meninggal dunia saat terjadi banjir bandang yang menerjang 10 desa di Kecamatan Tangsel, Aceh. Oke, yang kita tahu juga Aceh sudah lumayan parah dengan tsunami-nya ya di 2004 tahun lalu ya. Dan dilanda lagi 2011 banjir bandang dan cukup menelan korban. Ke-10 desa tersebut yakni Desa Blang Pandak, Desa Blang Dalam, Desa Layan, Desa Pualom, Desa Pualom 2, Desa Kuala Kureng, Desa Kureng Meriam, Desa Pucuk, Desa 2, Desa Blang Bungong, Desa Blangmi, dan Desa Rantau Panjang ya. Nama daerah di tempat saya juga tuh, Rantau Panjang ya. Untuk pembakaran hutan di kawasan hutan Tangsel menjadi penyebab datangnya dari banjir ya. Lagi-lagi kita tahu banjir diakibatkan oleh pengrusakan hutan. Mau itu digundul, mau itu dibakar, sama aja ya. Dan di sini juga dijelaskan sebanyak 102 rumah hancur, rusak berat dan ringan akibat bencana banjir bandang tersebut. Kerusakan akibat terjangan banjir bandang pada Kamis malam itu tidak kurang menelan kerugian sekitar 1 triliun. Jadi lumayan 1 triliun gara-gara banjir ya. Dan banjir bandang terburuk dalam kurun waktu 35 tahun. Bayangkan, dari 35 tahun masuk di tahun 2011 menjadi banjir bandang terburuk. Berarti indikasinya jelas. Hutannya rusak, banjirnya juga makin parah ya. Dan menerjang kawasan pertanian di pedalaman Kabupaten Pidie. Oke, itu tadi banjir bandang Tangsel, Aceh ya di tahun 2011. Dan kita lanjut lagi, banjir bandang di Manado tahun 2014. Pada Januari 2014, banjir bandang dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Utara meliputi Manado, Tomohon, Minahasa, dan Minahasa Utara. Nggak tanggung-tanggung, habis banjir langsung longsor ya. Air setinggi 3 hingga 6 meter. Bayangkan, air setinggi 3 hingga 6 meter. Nggak main-main tingginya itu. Menenggelamkan ribuan rumah warga.
Pemerintah Kota Manado mencatat sebanyak 86.355 jiwa dari 25.103 kepala keluarga terdampak dari bencana tersebut ya. Bayangkan hampir ratusan ribu orang menjadi korban ya. Dan di sini juga dijelaskan ada 18 orang tewas dan 840 rumah hanyut. Ribuan rumah lainnya rusak sedang hingga berat. Ya namanya banjir, ya nyata ya, elektronik udah hancur semua, apalagi motor ya. Kerugian ditafsir mencapai 1,8 triliun ya. Banjir tersebut juga terjadi karena pendangkalan sungai. Ya itu salah satu faktor juga. Cuman yang jelas ya hutan digundul juga termasuk faktor yang menunjang dari banjirnya gitu. Dan ada juga banjir bandang di Sumatera Barat pada tahun 2016. Banjir bandang dan longsor terjadi di 10 kabupaten dan kota di Sumatera Barat pada Desember 2016. Di Kabupaten 50 kota dan Kabupaten Solok Selatan tercatat sebagai 2 lokasi terparah yang terdampak banjir. Oke, ini 2 in 1 lagi ya, banjir dan tanah longsor ya. Sedangkan wilayah lainnya yakni Sijunjung, Tanah Datar, Pasaman, Dharmasaraya, Sawalunto, Payakumbuh, dan Solok. Banjir bandang menyebabkan ribuan rumah dan 3 kecamatan terendam, sedangkan jalan sepanjang 35,5 meter mengalami gempar runtuhan akibat longsor. Cuman ngerendam rumah plus ngerusak jalan dan memutus akses ya. Luar biasa ya. Banjir bandang terjadi karena meluapnya Sungai Maek dan Sungai Batang Sinamat. 5 orang dilaporkan tewas akibat bencana banjir bandang tersebut ya. Ya, lagi-lagi setiap banjir pasti menelan korban ya. Oke, dan lanjut untuk di informasi terakhir, yaitu banjir bandang Sumbawa tahun 2017. Sebanyak 129.187 orang terdampak banjir yang terjadi di 6 kecamatan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada Januari 2017. Banjir terjadi setelah beberapa hari hujan lebat dan menyebabkan air sungai meluap, juga diperparah dengan air laut yang pasang sehingga sulit untuk surut. Tidak hanya merendam rumah penduduk, banjir juga mengakibatkan 175 hektar sawah gagal panen. Udah mau panen-panen, 175 hektar gara-gara banjir, gara-gara air laut meluap, habis ya. Dan dari banjir bandang Sumbawa tahun 2017 ini bisa kita dapati total kerugian pada musibah banjir di 2 kecamatan tersebut diperkirakan mencapai hampir 31 miliar. Oke, dan kita tahu di sini dari 5 banjir terhebat yang pernah mampir di Indonesia, ya kerugiannya juga lumayan gitu. Mungkin ada baiknya untuk kita mulai peduli ya, agar bisa mencegah nih banjir. Yang pertama reboisasi sih kalau menurut saya, karena memang perlu sekali nih. Jangan taunya cuma ngegundul hutan tanpa tahu menanam gitu. Karena memang jarang sekali ada inisiatif di setiap daerah-daerah untuk reboisasi itu. Ya jarang sekali terekspos gitu, padahal dampaknya besar. Karena kita tahu pengundulan hutan, pengerukan isi bumi gitu, pengalihan hutan untuk dijadikan lahan sawit. Ya kalau ada musibahnya ya sekali lagi ya ke masyarakat juga. Sakit jadinya kita ini kalau kita nggak betul-betul peduli sama apa yang sudah kita potong, kita keruk, ya pokoknya gitulah. Mungkin untuk video ini mudah-mudahan memberikan informasi yang ya cukup informatif untuk kalian semua ya. Dan untuk channel Pasir Fury sendiri mungkin langsung aja lah pamit undur diri, semoga bermanfaat.